What's on your mind, General? All to do is give you 15%. 15% off the top. Now I get it. You. Yeah. For the sake of peace, I have another idea that you might be interested in. And what about you? The fuck you got to offer? It's a big markup. People love it. Ozempic. His stuff makes you fat. $5.50 on the week. 80 or I'm on the jet. You're bluffing. 75, done and done. Let's shake on it. Fuck you too, General. And fuck you, Bill. Hold on. Not a problem, all right? And remember, let's go over there. You see that? Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora. Gancuk. I'm not gonna be gone that long. I'll be home for dinner. Film diawali dari rumah Duik, di mana ia mengatakan jika dirinya hendak pergi ke Atlanta untuk sebuah pertemuan perdamaian. Namun nampaknya, Tina dan sang kakak dari Duik sudah mengetahui akan hal tersebut. I'd like to get a gun. So the time, not every second. Where did you hear that term? I'm at the table with you. Sebelum sang ayah pergi, di sini Tina meminta agar ayahnya memberikan sebuah pistol kepada Tina untuk berjaga-jaga. Diceritakan setelah beberapa kejadian, Tina sudah bisa menerima akan kehidupan dari ayahnya yang selalu berbahaya. Dengan meminta saran dari sang kakak, di sini Duik pun mengatakan jika dirinya akan mencarikan seseorang untuk mengajari Tina dalam menggunakan senjata. I'll find you somebody, okay? That's not a gun. Thank you, Daddy. Berpindah ke toko ganja dari Bodi. Di sini, kita diperlihatkan dengan kedatangan dari Arman mencari beberapa penenang pengganti miras. Di waktu tersebut pula, terlihat Bodi yang datang dengan kondisi hidung yang tidak baik-baik saja. Arman yang melihatnya, ia mencoba bertanya tentang perihal apa yang terjadi. What happened to you? Di sini Bodi mengatakan jika beberapa anak buah dari Tracer telah melakukan penyerangan dan menghancurkan beberapa mesin turbin angin di Galena. Arman yang mendengar hal tersebut, kini ia menyadari jika beberapa informasi yang ia berikan kepada Tracer digunakan untuk menyerang pihak dari Duik. Tidak ingin bermasalah dengan Duik ke depannya, di sini Arman langsung bergegas menemui Tracer. Ketika sampai di kediaman dari Tracer, Arman langsung menanyakan perihal yang terjadi di lokasi turbin angin di Galena. Ia bertanya apakah Tracer terlibat dengan penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang Cina. Farm up in Galena. Something good for me, I trust. Did you have anything to do with that? Can't imagine I know what you mean. Meskipun Tracer tidak menjawab secara jelas, namun di sini Arman sudah dapat memastikan jika Tracerlah dalangnya. Dan karena hal tersebut, di sini Arman berkata jika dirinya tidak dapat memberikan informasi lagi mengenai Duik. I don't want to do this anymore. Mendengar perkataan dari Arman, di sini Tracer langsung mengancamnya. I own you. Throat and sent to your children. Dan dari ancaman tersebut, di sini Arman benar-benar dilanda kebingungan dan ketakutan. As soon as they just look at you people, am I? Yeah. Dari pertemuan tersebut, Tracer mencoba untuk berkunjung ke ladang ganja miliknya. Di pertanian ganja dari Tracer, terlihat Jabrik yang amat marah sebab beberapa anak buahnya yang terluka. Ia menganggap sebab luka dari beberapa pekerja dapat menghambat pekerjaan dari pemanen ganja. Because you're costing us money. Who watches over the trimmers? We can bring in more guards, Jack. Guards beaten and bruised. They sense weakness. Jabrik yang penasaran dengan lawan bisnis dari Tracer, ia pun meminta Tracer untuk menjelaskannya. More about this wind farm. Create power to grow weed. Thug. An interloper. So solve the problem. Enemy. By using half measures. What does that mean? Berpindah ke bar dari Smith. Diceritakan bahwa Bodilah yang akan menemani Duik untuk menghadiri pertemuan di Atlanta. Namun sebelum mereka berangkat, Duik meminta kepada Smith untuk mengajari Tina menggunakan senjata. You got it. I'll see you out there. I need a favor. Shoot bear. You got it? It's small, manageable to start off with. I'll take care of it. Good, thanks. Tak hanya pandai dalam bernyanyi, Smith juga memiliki keahlian dalam menggunakan beberapa senjata. Untuk mengajari Tina, di sini Smith menggunakan sebuah pistol Glock 42 Auto. Glock 42 atau disingkat G42, dirancang dalam bentuk semungil dan ringan sehingga cocok bagi warga sipil.
Thank you. Straight along the barrel and off the trigger until you're ready. Whoa, whoa, whoa. Slowly and evenly pull back. Okay. There you go. If that was an intruder, you would have scared the shit. Berpindah ke toko dari Body. Seperti janji yang telah ia katakan, terlihat sang kakak dari Duik yang mencoba memamerkan beberapa kue buatannya. Rasa gurih dan nikmat yang amat cocok sebagai dorongan, membuatnya disukai beberapa pengunjung. Tak hanya sebatas kue, di sini sang kakak mengajak Body untuk membicarakan sebuah bisnis yang amat menguntungkan. Look like they used to play on WBLS. Experience growing or cultivating. Office? Talk about it. Do I have a choice? Yang mana, sang kakak dari Duik menyarankan agar Body menjual produknya dengan sistem dropshipping. Dropshipping adalah sistem penjualan di mana penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan dan menjual produk milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu. Jadi pada intinya, kakak dari Duik hendak membuat sebuah situs web penjualan makanan. Yang mana barang yang dijual merupakan sebuah makanan yang dicampur dengan beberapa senyawa dari ganja. Sehingga, sang kakak dari Duik dapat menjalankan pekerjaannya sambil rebahan memegang laptop di rumah. Mendengar saran yang nampaknya cukup baik, di sini Body pun hanya mengikut saja. Dari toko Body, kita berpindah ke rumah dari Tyson. Diceritakan di waktu tersebut, mobil tua dari ayah Tyson mengalami kendala. Tyson yang menyadari jika ayahnya mempunyai sebuah pekerjaan, ia pun meminta izin kepada Duik untuk menggunakan mobil pribadinya. Help him out, good man. Yeah, look. Keep your head on the swivel. I get it. It's fair enough. It's fair. Well, let's get the tool. Dalam perjalanan mengantarkan ayahnya, di sini Tyson menyadari akan sang ayah yang sangat tertarik dengan mobil dari Duik. You want him over there too? What? No shit. Oh, okay, big time. Oh, what's this? This man is Little Tyson. TC's my first customer. Yeah. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Tyson sedikit mencurigai salah satu mobil yang dianggap membuntutinya. Namun di sini, Tyson mencoba untuk tetap tenang. Meskipun memiliki wajah yang amat sangar, di sini Tyson juga amat perhatian dengan sang ayah. Ia yang mengetahui jika sang ayah tertarik dengan mobil dari Duik, Tyson pun mencoba untuk membelinya. I'm gonna buy the Navigator. When I pay for it myself. Fill you in later. He'll give me a deal on a new one. 50 grand. I can do that. For it. Thank you. Dari Tulsa kita berpindah ke New York. Di sebuah bandara, terlihat Chiki dan Vincent yang hendak terbang ke Atlanta untuk pertemuan yang sudah disepakati. Namun di waktu tersebut ketika Chiki melewati pengecekan, terdengar alarm yang berbunyi. Awalnya Chiki menganggap jika hal tersebut sebab jam tangan yang ia pakai. Namun ketika menanggalkan jam tangannya, terdengar alarm yang masih berbunyi. Ketika dirinya diperiksa, Chiki baru menyadari bahwa dirinya lupa telah membawa sebuah pistol yang terselip di kaos kaki. Karena hal tersebut Chiki ditahan, dan Vincent terpaksa melanjutkan perjalanan ke Atlanta sendirian. Singkat cerita, ketika sampai di Atlanta, perundingan pun dimulai. Sorry I'm late. Still LaGuardia. Big for Chicky? Absolutely. Now you go first. Lagi-lagi di sini, Billy membuka percakapan dengan memperjelas akan Duik yang harus membagi bisnis dengannya. Ia bersikukuh menganggap jika Tulsa merupakan wilayah kekuasaannya. Dari sisi Duik yang mencoba sebisa mungkin terhindar dari pertempuran, ia pun membuat sebuah penawaran. Yang mana ia mengatakan akan memberikan Billy 15% keuntungan dari awal dengan syarat Billy memberikan sebuah keamanan dan distribusi jika diperlukan. All to do is give you 15%. 15% off the top. I have another idea that you might be interested in. Tidak sampai di situ, Duik pun bersedia memasok ganja terbaik dengan harga miring kepada Billy. When I did survive, I'm still surviving, but if you... Now I get it. You. Yeah. And what about you? The fuck you got to offer? Sedangkan dari sisi Vincent, ia mengatakan akan memasok sebuah obat terlarang KW yang amat murahan.
Fake is epic. His stuff makes you fat. Mendengar perkataan dari Dwight yang dianggap lumayan, di sini Billy pun menyetujuinya. Terus apakah yang didapat oleh pihak Vincent? Di sini Dwight mempertegas, jika tidak ada jatah untuk Ciki darinya. Let's shake on it. Fuck you too, John. And fuck you, Bill. Hasil musyawarah tersebut, Dwight sampaikan ke beberapa anggotanya. Begitu pula dengan Vincent. Ketika ia sampai di markas, Vincent mengatakan akan hasil musyawarah yang telah disepakati. Namun dari sisi Ciki yang mendengar jika kelompoknya tidak mendapatkan apa-apa, dirinya sangat marah dan menyalahkan Vincent karena terlalu bodoh dan tulul. Get some Ozempic. And what do we get? Nothing. Money in fucking Bevelakwa's pocket? The brains of a fucking 6-year-old. Jerk off. Kembali ke kediaman dari Tyson. Di malam hari sebelum acara makan malam dimulai. Di sini Tyson mengatakan jika mobil dari bosnya telah ia beli. Awalnya sang ayah menolak ketika Tyson hendak memberikan mobil tersebut. Sang ayah menganggap bahwa mobil tersebut amatlah sangat mahal. Namun di sini, Tyson pun mencoba menjadi Mario Teguh. And everything comes with a price, Bob. It's a gift that I paid for. Singkat cerita di pagi harinya, sang ayah dari Tyson benar-benar bersemangat untuk pergi bekerja dengan mobil barunya. Namun ketika sang ayah masuk ke dalam mobil, Tyson melihat sebuah mobil putih yang sudah ia curigai sebelumnya.